Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Bu Soleha Nurul Suciati. Buat anak Ibu kelas 7, khususnya kita kenalan dulu sebelum masuk materi pembelajaran daring kali ini. Pertama, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang maka kita berkenalan lah biar sayang gitu kan. Nah, nama Ibu Bu Soleha Nurul Suciati, kalian bisa panggil Bu Nurul. Ibu ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7, 8, 9 ya. Ibu ngajar di MTS sejak 3 tahun yang lalu, tapi Ibu juga ngajar di bimbel dan homeschooling Primagama. Buat kalian, sebelum kita lanjut nih materi pembelajarannya, jangan lupa like dan subscribe. Juga kalau mau komentar silakan buat beri masukan ke Ibu dengan bahasa yang sopan dan santun pastinya ya. Gunanya like and subscribe adalah biar Ibu tahu mana yang sudah melihat video Ibu dan mana yang belum. Itu sebagai bukti absen kalian bahwa kalian sudah melihat video pembelajaran Ibu dalam bentuk daring atau online ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas berikutnya, harap nonton video ini, jangan lupa like, subscribe ya, sebagai bukti absen, dan sedangkan pengerjaan tugas sebagai bukti untuk nilai kalian hariannya ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari perkenalan Ibu dulu? Oh belum ada yang tanyain. Ya udah, nanti kalian nanya sendiri ya langsung kalau kita ketemu di sekolah. Oke. Nah, untuk pembelajaran di kelas 7 itu materinya adalah teks deskripsi. Kalau kalian punya LKS-nya, tolong kalian buka nih sekarang. Buka LKS-nya tentang teks deskripsi gitu ya. Nah, karena waktu perekaman nggak terlalu banyak, jadi kita langsung perkenalan singkat dan materi ya. Nanti perkenalan lebih lanjut bolehlah tanya-tanya di grup Bahasa Indonesia ya. Lalu juga bisa save nomor Ibu yang Ibu informasikan melalui nanti grup Bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan 9. Oke. Selanjutnya Ibu akan buka dulu file tentang teks deskripsi. Kalian juga buka ya. Jangan lupa buka LKS-nya bab 1 tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi, ada yang udah tahu, ada yang udah dengar mungkin teks deskripsi itu apa? Oh, belum tahu. Oke, kalau belum tahu, nih kita lihat dulu teks deskripsi oleh Soleha Nurul Suciati SPD kelas 7 semester 1 ya. Nah, pertama, kalian pernah gak sih bingung, Bu, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia sedangkan kita udah tinggal di Indonesia lama, kita udah bisa bahasa Indonesia lama, kenapa sih? Pertama, situasi dan kondisi yang kita alami ketika kita belajar, ketika kita ngomong itu berbeda. Misalnya contoh, kamu mau jadi dokter, situasi dan kondisi yang kamu akan lalui nantinya itu berbeda dengan situasi dan kondisi yang kamu akan alami menjadi guru. Nah, guru gimana sih biar bahasanya baik dan benar? Ya belajarlah dari bahasa Indonesia. Gimana bahasa Indonesia menjadi seorang guru? Gimana bahasa Indonesia menjadi seorang dokter? Atau misalnya nanti kalian akan belajar berita di kelas 8 gitu kan. Nah, itu berita materi yang berfungsi untuk
menunjang kalian ketika kalian mau menjadi reporter seperti di televisi. Kalian harus belajar itu. Gunanya apa? Biar kalian ketika jadi reporter, kalian menyampaikan berita yang baik, berita yang benar, berita yang enak didengar dan sebagainya gitu ya. Nah, kita mulai dari awal dulu nih, kelas 7, yaitu teks deskripsi. Oke, coba ulangin. Teks deskripsi. Nah, di sini di slide kedua adalah ceritakan pengalamanmu tempat baru menggunakan teks deskripsi. Oke. Ceritakan pengalaman, berarti kamu bisa, misalnya kamu gini nih, ke sesuatu tempat, misalnya ke Candi Borobudur, atau nanti kalian mau outing kelas ke Bandung gitu kan. Terus kalian lihat di sana ada museum museum Bosya yang ada di Bandung. Itu tentang apa sih? Nah, kalian ceritakan pengalaman kalian melalui teks deskripsi. Itu namanya bentuk dari teks deskripsi. Ya. Bu, berarti apa yang kita lihat itu kita sampaikan. Iya. Jadi kalian misalnya, oh museum Bosya itu ternyata tempatnya di Bandung ya, tempat untuk segala macam astronomi dan sebagainya ya. Nah, itu diungkapin di teks deskripsi. Atau pengalaman kalian punya kucingnya dideskripsikan gitu ya. Yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian hafal, yang perlu kalian tahu dari teks deskripsi adalah pertama, pengertian dari teks deskripsi itu apa, ya kan? Pengertian dari teks deskripsi itu sendiri adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Oke, Ibu ulangin. Pengertiannya atau artinya, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Jadi, kita merincikan tempat, benda, atau hewan peliharaan dengan secara terperinci atau detail ya. Kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan bentuk atau suasana atau keadaan tertentu. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, suasana tertentu. Oke, itu pengertiannya. Intinya gini deh, deskripsi itu penggambaran. Contohnya, kalian lihat ibu nih, perhatikan ibu 1 menit, 30 detik deh, jangan lama-lama. Oke, kalian deskripsiin muka ibu gimana. Bu Nurul mempunyai bentuk wajah yang bulat, terus hidung yang lebar, terus apalagi misalnya dengan warna kerudung yang biru. Nah, itu berarti kalian menggambarkan ibu supaya orang bisa membayangkan di atas nih kepala mereka, oh Bu Nurul tuh seperti itu ya gitu. Atau enggak misalnya ada nih, misalnya kalian pernah ngadepin situasi kayak gini, kalian kenal nggak sih sama yang namanya Bu Nurul gitu? Oh, nggak tahu, yang mana sih? Nah, itu kan pasti teman kalian nanya, oh Bu Nurul tuh yang kemarin pakai jilbab biru loh, terus mukanya agak bulat, hidungnya agak lebar gitu kan, tapi manis gitu kan misalnya. Itu berarti kalian sudah menyampaikan teks deskripsi, memberikan penggambaran secara penglihatan kalian nih tentang ibu gitu ya. Itu namanya teks deskripsi. Intinya teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu dengan kesan panca indera. Kesan panca indera tuh ada mata, ada telinga, ya kan? Mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk penciuman, mulut juga untuk penciuman, kulit dan hati untuk perasaan. Jadi kalau yang tadi kalian gambarin tentang ibu, misalnya Bu Nurul tuh pakai jilbabnya warna biru dengan hidung yang besar,
tapi agak manis, itu berarti kalian menggunakan panca indera penglihatan. Itu namanya teks deskripsi menggunakan panca indera penglihatan. Kalau pendengaran gimana? Oh, suaranya Ibu Nurul tuh serak-serak basah. Nah, itu berarti panca indera pendengaran ya. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari teks deskripsi. Oke. Tujuan dari teks deskripsi yaitu pertama, tujuan berarti maksud kita membuat teks deskripsi itu apa? Ya. Tujuan membuat teks deskripsi pastinya Ibu baca nih di situ adalah sebuah penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi, seolah-olah dapat merasakan langsung yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Maksudnya gimana? Jadi tujuannya kalau kita bikin teks deskripsi adalah biar si orang yang kita sampaikan tentang sesuatu bisa membayangkan apa yang kalian omongin. Contohnya tadi kan Bu Nurul, tahu nggak Bu Nurul yang mana? Oh, Bu Nurul pakai yang warna jilbabnya biru, hidungnya agak besar gitu kan, tapi manis. Nah, berarti kalian mengungkapkan bahwa oh, Ibu dengan bentuknya seperti itu, berarti teman kalian bisa membayangkan bentuk Ibu seperti apa, kayak gitu. Atau kalian misalnya menanyakan teman kalian tuh seperti apa sih gitu, tahu nggak namanya si A, oh kalian gambarin gini bla bla bla, berarti kalian sudah membantu orang tersebut untuk memberikan gambaran di pikirannya dengan menggunakan teks deskripsi. Oke. Selanjutnya, setelah tujuan ada yang namanya ciri-ciri teks deskripsi. Di situ Ibu belum tulis ya, ciri-ciri teks deskripsi itu ada, kalau kalian buka boleh dibuka di LKS halaman 4. Pertama, teks deskripsi itu yang A, objek yang dideskripsikan. Objek itu maksudnya suatu benda, orang, ruangan, ataupun apapun yang bisa dideskripsikan. Itu harus ada objeknya. Terus yang kedua, mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa? Memberikan gambaran bahwa bendanya seperti ini, orangnya seperti ini, dan sebagainya. Isi teks deskripsi itu harus terperinci. Terperinci maksudnya dari yang luas ke yang umum. Contohnya nih, misalnya kalian belum pernah tahu nih ke Candi Borobudur yang ada di Jogja, gitu kan. Nah, kalian misalnya, kalian tahu nggak sih Candi Borobudur tuh di mana? Nah, terus teman kalian jawab nih, ya kan? Oh, Candi Borobudur itu adanya di Jogja. Nah, di Jogja kan luas tuh, dari yang luas dulu. Tepatnya di daerah mana? Magelang, Jawa Tengah gitu kan. Magelang, Jawa Tengah. Terus itu makin memperkecil. Terus di Candi Borobudur itu ada patung Buddha, ada stupa gitu kan. Itu makin kecil. Luasnya 1000 meter misalnya. Terus stupanya berapa? Nah, itu berarti kalian sudah memberikan informasi melalui teks deskripsi secara terperinci dari yang luas ke yang kecil gitu ya. Supaya orang itu membayangkan, oh Candi Borobudur itu seperti itu. Atau enggak bisa gini, kamu sekolah di mana? Di MTS Ahmad Surya. MTS Ahmad Surya itu di mana sih? Oh, MTS Ahmad Surya di Cikunir tuh. Cikunir kan luas. Tepatnya di jalan apa gitu kan. Terus ruangannya ada 9 kelas. Terdiri dari kelas 7, 8, 9. Setiap ruangan ada AC. Nah, itu dari yang umum atau dari yang luas ke yang khusus. Itu namanya ciri-ciri dari teks deskripsi harus berdasarkan dari yang umum atau yang luas ke yang kecil gitu ya. Lalu jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis itu maksudnya apa? Macem-macem teks deskripsi. Kalian bisa lihat di halaman 4 juga di bawahnya. Teks deskripsi itu menjadi 3 bagian. Pertama, berdasarkan kesan penulisnya, ya kan? Yang disebut subjektif. Gimana contoh
teks deskripsi subjektif itu ada di bawah nanti ya, kalian bisa lihat. Terus yang kedua, jenis teks deskripsi spasial. Spasial tuh gimana? Berdasarkan benda, tempat, ruangan ya, itu spasial. Terus yang ketiga, teks deskripsi objektif, itu ada di halaman 4 LKS kalian. Berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Objek itu maksudnya mau orang, mau benda, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan melalui panca indera dari mata, hidung, mulut, telinga, kulit, dan perasaan, kalian ungkapin dengan sebenar-benarnya tanpa ada membohongi ya. Contoh nih, teks deskripsi subjektif berdasarkan kesan penulisnya. Contohnya di situ, Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi menggunakan kacamata berbingkai, kotak hitam dengan rambut sebahu yang diikat rapi. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 2 orang anak, tubuh Ibu Dewi terbilang masih cukup ramping, seperti anak muda. Terus itulah mungkin mengapa sebabnya tak jarang banyak orang yang menyapa kalau Ibu Dewi adalah guru muda yang baru saja lulus kuliah. Padahal kenyataannya Ibu Dewi sudah mengajar di sekolahku sekitar 10 tahun. Ya. Lalu, nah ini subjektif. Kamu menganggap Ibu Dewi itu masih muda. Padahal Ibu Dewi sudah berumur, sudah lebih tua dari wajahnya. Itu berarti kalian menggunakan jenis teks deskripsi subjektif, artinya berdasarkan perasaan kalian saja tanpa melihat keadaan sesungguhnya. Atau contoh lainnya misalnya gini, contoh lainnya kalian deskripsiin teman kalian, pasti kan kalian mendeskripsikan teman kalian dengan yang baik-baik dong. Misalnya si A itu adalah teman sebangkuku, dia sangat baik terhadapku, dia suka minjemin aku pulpen ketika aku tidak membawa pulpen. Terus dia juga orangnya ramah dan banyak senyum. Nah, itu berarti kalian menggambarkan teman kalian secara subjektif. Subjektif artinya berdasarkan perasaan kalian. Ya mungkin dia baik sama kalian doang, minjemin pulpen, tapi nggak tahu sama yang lain. Itu penilaian kalian doang. Sama halnya kayak misalnya gini, kalian menilai orang tua kalian bahwa orang tua kalian baik dan sebagainya. Ya itu penilaian subjektif ya, berdasarkan perasaan kalian. Terus sampai sini semoga kalian paham ya. Ntar ada sesi tanya jawab di grup kok ya. Tapi sebelum sesi tanya jawab dibuka, kalian harus like and subscribe dulu untuk menanyakan sesuatu ke ibu. Terus yang kedua, contoh teks deskripsi spasial. Contoh teks deskripsi spasial itu kan tadi deskripsi spasial itu harus yang digambarkan itu benda, ruangan atau tempat. Nah, di sini yang digambarkan adalah suatu ruangan atau sebuah ruangan. Contohnya, kamar berukuran 7x8 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker tembok bertema kartun menghiasi. Sebuah sofa berwarna merah marun diletakkan di pojok ruangan, berserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Di sisi kanan kamar terdapat TV 32 inci yang bertengger manis di atas rak TV berbahan kayu jati. Di rak TV tersebut juga terdapat PlayStation, DVD player, dan pengeras suara. Agar terlihat makin manis, di sudut rak TV diletakkan pula akuarium kecil berisikan ikan. Kehadiran sebuah AC 3/4 PK yang bertengger di atas rak buku tentu menambah nilai kenyamanan di dalam kamar Yanti itu.
Nah, berarti dia mendeskripsikan kamarnya siapa nih penulisnya? Kamarnya Yanti. Sebuah ruangan atau sebuah benda? Sebuah ruangan. Masuknya deskripsi apa? Spasial, karena yang digambarkan bukan orang, bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan benda atau ruangan. Itu masuk teks deskripsi spasial, ya. Bu, contoh bisa nggak spasial digabung dengan subjektif? Bisa. Misalnya kamu tambahin nih di paragraf bawahnya, setelah kata Yanti itu kamu tambahin, kamar Yanti itu adalah terbilang kamar yang nyaman dan bersih. Nah, itu berarti kamu masukkan unsur subjektif atau unsur perasaan kamu, penilaian perasaan kamu, penilaian subjektif kamu terhadap kamarnya si Yanti yang sifatnya nyaman dan bersih. Karena kenapa subjektif? Karena penilaian bersih dan nyaman itu tergantung pada setiap orang, berbeda. Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Lalu selanjutnya contoh teks deskripsi objektif. Objek, sesuatu yang kita amati, sesuatu yang kita lihat, ya, tanpa menggabungkan unsur lainnya atau sesuai dengan kenyataan. Intinya kalau objektif itu harus sesuai dengan kenyataan, keadaan yang sebenarnya. Contoh teks deskripsi objektif. Salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur. Ada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur ini merupakan situs purbakala Indonesia yang merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Candi ini dibangun pada sekitar tahun 800 Masehi. Candi yang berbentuk stupa ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dengan 3 peralatan yang melingkar di atasnya. Stupa utama Candi Borobudur terdapat di tengah-tengah bangunan dan dikelilingi barisan stupa melingkar sejumlah 72 stupa. Di dalam stupa tersebut terdapat arca Buddha yang sedang duduk bersila dengan posisi teratai sempurna. Nah, ini contoh teks deskripsi objektif. Kenapa objektif? Karena sesuai dengan keadaan yang kita lihat di Candi Borobudur sebenarnya. Dari mulai bentuknya, dari mulai keadaan yang sifatnya letaknya di mana, baru bangunan candinya seperti apa dan sebagainya, gitu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di situ dulu. Jadi kalian bisa bedain tuh, kalau subjektif intinya tentang perasaan. Kita menggambarkan seseorang berdasarkan perasaan kita. Kalau spasial itu yang dideskripsikan adalah suatu ruangan, benda, atau tempat. Sedangkan objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Semoga pembelajarannya bisa diterima dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe sebagai absen kalian, dan selanjutnya kalian bisa bertanya di grup kelas 7 untuk semua kelas, mau 71, 72, 73, dan 74. Dan tugas selanjutnya itu ada buatlah sebuah teks deskripsi seperti yang telah dicontohkan. Mau bentuknya contoh teks deskripsi subjektif, mau contoh teks deskripsi spasial, mau teks deskripsi objektif. Intinya kalian buat salah satu teks deskripsi, mau yang jenisnya apa aja terserah. Minimal 2 paragraf. Minimal 2 paragraf itu seperti yang Ibu contohkan ya, 2 paragraf. Ditulisnya di mana? Di kertas lembar. Jangan lupa beri nama lengkap, terus tanggal pengerjaan dan kelas ya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajarannya bermanfaat, dan Ibu mohon banget
kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar lagi nih tatap muka rame-ramean, lebih seru kan di kelas, bercanda-bercanda tapi tetap belajar gitu kan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oh iya, untuk tugas ini selanjutnya dikumpulkan dengan foto kalian selfie biar ibu melihat muka kalian. Jadi kertas lembar nih, kalian tempel dulu foto kalian, jebret. Mau dicetak dalam bentuk kertas, mau dicetak dalam bentuk foto seperti kertas mengkilap, itu gak apa-apa. Ditempel di kertas lembar kalian depan, tulis nama lengkap, tulis kelas, tulis tanggal pengerjaannya. Baru lembar berikutnya itu adalah tugas kalian dalam bentuk teks deskripsi. Salah satu bentuk teks deskripsi, salah satu doang ya. Jadi kalian buat teks deskripsi, salah satunya mau objektif, spasial atau subjektif, minimal 2 paragraf gitu ya. Oke, sekian video dari ibu pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat segera bertemu di kelas ya. Jangan lupa like and subscribe sebagai absen kalian, tugas juga sebagai nilai harian. Lalu kalau mau bertanya silakan di grup kelas ya. See you in next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.